Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Yahweh, pelita bagiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Maim Kaim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 atau pada tanggal 9 Sefat 5783. Diambil dari 2 Samuel 3 ayat 31 yang berkata demikian saudaraku. Daud memberi perintah kepada Yoab dan semua orang yang bersamanya demikian. Koyakkanlah pakaianmu, kenakanlah kain kabung, dan ratapilah Abner. Adapun dalam iring-iringan jenazah, Raja Daud berdiri berjalan di belakang usungan mayat Abner. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan lanjutan renungan Haftara ini adalah Daud meratapi Abner, saudaraku. Saudaraku, saat Daud mendengar bahwa Abner mati, saudaraku, dibunuh oleh Yoab, saudaraku. Hal ini membuat Daud begitu berduka, saudaraku, karena dia tahu bahwa Abner ini datang adalah untuk menyatukan, untuk berdamai, saudaraku. Namun inilah orang-orang di sekeliling Daud yang belum mengerti akan hal ini. Akhirnya Abner terbunuh, saudaraku. Daud sebagai raja pada waktu itu, walaupun belum seluruh bangsa Israel menyatakan otoritasnya sebagai raja, dia begitu berduka, saudaraku. Inilah sikap hati Daud, saudaraku. Dia sangat menghargai setiap orang-orang yang memang benar-benar dalam konteks ketulusan hati untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan hal yang memang dalam hal konteks untuk menyatukan bangsa Israel pada waktu itu, saudaraku. Dan sikap berdukanya ini sehingga seluruh rakyatnya juga sama ikut berduka oleh karena sikap seorang orang yang dekatnya, orang yang sekitarnya yang melakukan tindakan tanpa sepengetahuan Daud ini, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan bacaan kita pagi hari ini, disinilah kita melihat bahwa Daud tidak memandang, saudaraku, bahwa dia tidak memandang sesuatu hal apakah itu memang berurusan secara langsung atau tidak langsung dengan dia. Walaupun kematian Abner yang membunuh bukan dia, namun pasukannya, saudaraku, yang bukan di bawah perintahnya. Inilah membuat dia berduka karena dia menghargai sikap Abner yang berupaya untuk menyatukan, untuk melakukan pendamaian, untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu menyatukan bangsa Israel pada waktu itu. Hal ini yang membuat Daud berduka, yang dia lakukan sampai dia juga tidak makan satu harian, saudaraku, oleh karena sikap berdukanya ini. Hal ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita bahwa memang sikap hati yang panas ini, saudaraku, yang tanpa kendali ini, inilah yang disayangkan, dan inilah memang cara kerja si jahat, si setan untuk mempengaruhi orang, sehingga keputusan-keputusan yang diambil saat emosional seperti ini, inilah yang selalu menyebabkan keputusan yang merugikan bagi pihak yang mengambil keputusan ataupun dari pihak-pihak yang lainnya, saudaraku. Dan yang terjadi seperti ini, akhirnya bangsa Israel pada waktu itu, yang dalam hal ini Daud yang memimpin, yang sebagian dari bangsa yang dipimpin oleh Daud ini, mereka juga semua ikut meratapi hal ini, saudaraku. Dan tentu sebagai penghargaan terbesar bagi Abner yang berupaya untuk melakukan pendamaian agar bangsa Israel pada waktu menyatu. Dan ini adalah dikatakan kematian yang sia-sia, keguguran yang gugurnya dengan sia-sia, yang Daud katakan seperti itu, saudaraku.
Biarlah lewat renungan firman pagi hari ini meneguhkan bagi kita, siapapun kita saat ini, saudaraku. Pertama, sikap Daud yang begitu memperhatikan dan yang begitu memiliki sikap hati yang menghormati terhadap sikap-sikap hati yang baik, sikap-sikap hati orang yang memang tulus ini, saudaraku. Ini juga menjadi contoh bagi kita. Namun yang tidak perlu kita contoh bagaimana sikap daripada Yoab, orang sekelilingnya, yang mengambil tindakan sesuatu tanpa harus melaporkan dengan emosionalnya, saudaraku. Dan dia bertindak membunuh terhadap Abner ini, saudaraku. Hal ini tentu yang tidak perlu kita contoh, bahwa memang bila kita mengambil satu tindakan itu tentu harus dalam konteks kita berpikir dengan rasional dulu, dengan baik dulu, baru kita mengambil tindakan. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita, saudaraku. Walaupun dalam menjalani kehidupan memang ada waktu-waktu tertentu, situasional tertentu, kita dalam tekanan, kita harus dituntut untuk berpikir dan mengambil keputusan. Namun selagi masih bisa kita berpikir tenang, kita harus kerjakan itu dulu, saudaraku. Biar keputusan-keputusan yang diambil juga merupakan keputusan yang baik, yang tidak merugikan satu sama lain. Amin, sukses besar buat kita semua. Mari terus kita maju dalam iman dan tempat saya berdoa. Bapak yang memberkati hidup kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadap wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita akan lakukan sepanjang semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Bersama Bapa Yeshua HaMashiach, di sanalah keselamatan yang pasti yang kita dapatkan. Amin, haleluya. Salam saudaraku.